Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah masalah yang ada di Bandar Lampung. Salah satunya yaitu keberadaan PKL di sekitar Simpur Center di Bandar Lampung. Presentasi ini sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah pengantar proses perencanaan dengan dosen pengampu Ibu Husna Tiara Putri STMT. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Denisa Nadira, Fari Astikavina, Faris Abrar, Hanifa Nadia, Nabila Fitrianti, Safitri Rahmadanti, Sofia Irani, Taufik Hidayatullah, dan Wanda Azizah. Selamat menyaksikan. Pertama, urgensi dari masalah ini yang melatar belakangi kami untuk memilih membahas masalah ini, yaitu banyaknya pedagang kaki lima di sekitaran Simpur Center membuat jalanan sekitar menjadi lebih kumuh. Tidak hanya itu, pedagang kaki lima di sekitaran Simpur Center membuat jalanan menjadi sangat macet, khususnya saat masyarakat pulang dan pergi dari aktivitas sehari-hari, seperti bekerja dan sekolah. Akibatnya, mobilisasi masyarakat di sekitaran Simpur Center terhambat. Hal ini berdampak mobilisasi masyarakat terganggu. Kemudian area parkir menjadi lebih sempit dan dipenuhi kendaraan pemilik toko. Dan membuat jalan sekitar Simpur Center terlihat kotor dan berantakan. Juga menimbulkan kemungkinan tindakan kriminal lainnya dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi PKL di Simpur Center. Sasaran dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan PKL di Simpur Center serta merumuskan alternatif upaya penyelesaian masalah PKL di Simpur Center. Output dari penelitian ini adalah suatu rencana kerja untuk menjadikan pedagang kaki lima di Simpur Center dan sekitarnya lebih tertib, serta menjadikan keadaan jalan di sekitar Simpur Center menjadi lebih lancar. Kondisi ideal yang diharapkan dari diangkatnya topik penelitian ini adalah tertibnya jalanan di Simpur Center dan sekitarnya, serta menjadikan jalanan menjadi rapi, bersih, dan teratur. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini, kami mengambil teknik pengumpulan data dengan studi literatur, yaitu mengambil data dengan sumber data sekunder yang kebanyakan kami dapatkan dari internet. Menurut Daniel dan Warsia, studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur ini dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan kami untuk terjun langsung ke lapangan, maka dari itu kami memilih teknik pengumpulan data dengan studi literatur. Selain menurut Keith Hart, Breman dan Wiro Sarjono juga memiliki pendapat yang berbeda. Breman mengatakan bahwa sektor informal adalah kumpulan pedagang dan penjual jasa kecil yang dari segi produksi secara ekonomis tidak begitu menguntungkan. Sedangkan menurut Wiro Sarjono, sektor informal itu merupakan kegiatan ekonomi yang sifatnya kecil-kecilan atau marginal, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, pola kegiatan tidak teratur dalam segi waktu, modal maupun penerimaannya, tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu umumnya tidak mampu mempunyai tempat usaha yang permanen, tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar, dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Yang satu lagi, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, maka dari itu kami sebut PKL sebagai bagian dari sektor informal. Pedagang kaki lima atau biasanya disebut PKL merupakan kelompok tenaga kerja pada sektor informal. Mereka merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri,
dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Karena itu, sangat tidak jarang kita melihat banyak orang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Menurut Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI, PKL di Indonesia sebanyak 22,9 juta, yang mayoritas adalah usaha mikro. Mengapa hal ini bisa terjadi? Adanya PKL ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kedua, munculnya kegiatan informal kota, yaitu pedagang kaki lima, sebagai kegiatan pendukung untuk kegiatan formal. Lalu yang ketiga, pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat, serta sektor formal tidak mampu menyerap seluruh pertambahan angkatan kerja. Upaya penanganan PKL harus dilakukan kolaborasi antara pengawasan, fungsi pembinaan, dan fungsi preventif. Yang pertama, fungsi pengawasan dengan usaha sistematis oleh pemerintah daerah untuk mendata dan mengawasi secara terus-menerus perkembangan PKL untuk dapat diperoleh data yang akurat mengenai keberadaan pedagang kaki lima. Yang kedua, fungsi pembinaan yang dilakukan tidak hanya sekedar memberikan bantuan modal usaha saja, tetapi juga pada penataan PKL ke lahan-lahan yang tidak mengganggu kepentingan publik atau masyarakat. Yang ketiga, fungsi preventif dengan upaya pemerintah daerah untuk mencegah arus urbanisasi agar tidak melebihi daya tampung suatu kota. Selanjutnya adalah gambaran umum wilayah. Ini merupakan peta Simpur Center yang kami dapati dari Google Maps. Simpur Center Bandar Lampung merupakan salah satu pusat pembelanjaan di Bandar Lampung yang berada di pusat kota, yaitu di Jalan Jenderal Gatot Suprapto nomor 54 Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung. Di mall ini terdapat cabang franchise yang cukup lengkap guna untuk memenuhi kebutuhan warga Bandar Lampung dan sekitarnya. Berikut ini adalah gambaran mengenai para pedagang kaki lima yang berada di sekitaran Simpur Center Bandar Lampung. Data tersebut kami dapatkan melalui Google Maps. Seperti yang kita lihat bahwa para pedagang kaki lima ini dapat mengganggu para pengguna jalan, seperti pejalan kaki. Bahkan dapat mengganggu toko-toko yang berada di sekitarnya, sehingga para pengunjung pun enggan untuk mendatangi toko tersebut, dikarenakan tempat parkiran yang sempit akibat para pedagang kaki lima ini. Pada pembahasan menampilkan grafik sensus ekonomi 2016 Provinsi Lampung tentang distribusi tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha terdiri dari pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, pengangkutan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan, real estate, jasa perusahaan, pendidikan, aktivitas kesehatan, dan jasa lainnya. Kategori lapangan usaha tertinggi sebesar 44,15% diduduki oleh perdagangan besar. Sedangkan kategori lapangan usaha terendah diduduki oleh pertambangan. Indikator dari grafik distribusi tenaga kerja adalah persen usaha atau perusahaan menurut lapangan usaha, persen tenaga kerja menurut lapangan usaha, serta persen balas jasa dan upah pekerja menurut lapangan usaha. Kemudian kami mengumpulkan data-data yang akan digunakan menggunakan tabel kebutuhan data. Berikut data-data tersebut. Pertama, lokasi. Manfaatnya untuk mengetahui persebaran PKL dengan unit data kawasan sekitar Simpur. Bentuk data yaitu foto dan tahun data pada 2020. Sumber data objek dengan cara pengumpulan data menggunakan Google Maps. Yang kedua, jumlah PKL. Manfaatnya mengetahui jumlah PKL di Simpur Center dan sekitarnya dengan unit data setiap orang. Data dalam bentuk foto pada tahun 2020. Sumber data objek dan cara pengumpulan data menggunakan Google Street View. Data yang ketiga yaitu dampak. Manfaatnya mengetahui dampak PKL di Simpur Center dan sekitarnya dengan unit data masyarakat sekitar Simpur Center.
bentuk data yaitu teks pada tahun 2020, sumber data masyarakat sekitar Simpur Center dengan cara mengumpulkan literatur dari internet. Analisis dan interpretasi. Setelah mendapatkan data, dilakukan analisis dan interpretasi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, lapangan usaha yang paling banyak tersebar di Provinsi Lampung adalah pedagang besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang berlangsung di Provinsi Lampung didukung oleh sebagian besar pedagang besar dan eceran. Kemudian, lokasi persebaran PKL sangatlah strategis, karena berada di kawasan sekitar Simpur, di mana kawasan tersebut merupakan salah satu pusat perbelanjaan. Terakhir penutup. Kesimpulan, banyaknya pedagang kaki lima di sekitaran Simpur Center menyebabkan jalanan di sekitar Simpur Center menjadi lebih kumuh, menghambat arus lalu lintas serta menyebabkan jalan di sekitar Simpur Center terlihat kotor dan berantakan. Perlu adanya kesadaran dari pedagang kaki lima di sekitar Simpur Center. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah penertiban oleh pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima agar menitipkan lokasi berdagang serta melakukan tindakan, yaitu penertiban kepada pedagang kaki lima yang masih berdagang di area yang tidak seharusnya. Rekomendasi 1. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh pemerintah setempat. 2. Sebaiknya kebijakan tentang larangan PKL berdagang di kawasan Simpur Center lebih dipertegas, contohnya memberikan sanksi berupa denda atau penyitaan barang dagang. 3. Diharapkan untuk pemerintah membangun satu tempat khusus untuk para pedagang menjajakan barangnya serta mampu memberi keuntungan yang sama seperti berjualan di sekitar jalan Simpur Center. 4. Mematok harga sewa yang terjangkau bagi para pedagang kaki lima. Sekian yang hanya dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.